saya akan mengerjakan fungsi statistika dan akan mengerjakan soal. Nah, sekarang kita langsung ke Excel saja. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya dan di soal saya sudah membuat tabel array-nya. Langsung saja, di sini ada fungsi statistika. Di sini sudah ada soal-soalnya, kita tinggal menjawab menggunakan rumus. Yang pertama, nomor absen. Nomor absen menggunakan sama dengan huruf kapital, row, buka kurung, tutup. Maaf, ada kesalahan teknis. Kita ulang. Sama dengan row, buka kurung, tutup kurung, kurang, row lagi, buka kurung, tekan ini nomor absen, lalu ganti menjadi A4, kita kunci menggunakan Fn F4, kita tutup kurung, enter. Nah, dia akan menjadi nomor 1, kita tarik ke bawah, maka dia akan berurutan. Di sini sudah ada nama-nama siswa, ada 5 orang siswa, dan ini nilai-nilai yang mereka dapatkan. Kita akan mencari jumlah nilai menggunakan rumus sum. Langsung saja, sama dengan sum, buka kurung, jumlah nilainya, nilai agama sampai nilai infor, tutup kurung, enter. Nah, ini jumlah nilainya. Kita tarik ke bawah. Kita akan mencari nilai rata-rata menggunakan average. Sama dengan average, lalu kita blok nilainya semua sama, tutup kurung, enter. Nah, ini dia rata-ratanya. Kita tarik ke bawah. Kita akan mencari nilai tertinggi menggunakan maksimal. Sama dengan max, buka kurung, kita blok lagi nilainya semua, tutup kurung, kita enterkan. Kan mendapatkan nilai tertinggi itu nilai 100, kita tarik ke bawah. Nah, lalu kita akan mencari nilai terendah menggunakan minimal. Sama dengan min, buka kurung, kita blok lagi semua nilainya, tutup kurung, lalu kita enter. Nilai terendah yang didapati oleh sila 50 dan nilai tertinggi adalah nilai 100. Oke. Untuk mencari hasil yang di bawah, kita tarik ke bawah. Ini hasilnya. Nilai terendah yang dapat ini ada 56. Nilai terendah yang dapat Ajrina ada 76 dan seterusnya. Kita akan mencari jumlah semua mapel menggunakan rumus sama dengan konta, buka kurung, kita blok lagi semua nilainya, tutup kurung, enter. Nah, ada 5 mapel. Kita tarik, maaf ada kesalahan. Oke, lanjut, kita tarik ke bawah. Nah, semuanya ada 5 mapel. Kita akan mencari jumlah nilai angka menggunakan rumus sama dengan count, buka kurung, kita blok lagi semua nilainya. Oke, kita tutup kurung, enter. Jumlah nilai angka ada 5. Karena di sini tidak ada grade atau nilai huruf. Baik, selanjutnya kita akan mencari status ketuntasan atau remedial. Oke, langsung saja menggunakan rumus if. Sama dengan if, buka kurung, lalu kita blok nilai agama karena yang mau dicari adalah ketuntasan
75, tanda kutip 2, tuntas, tanda kutip 2 lagi, tanda kutip 2, remedial, tanda kutip 2, tutup kurung. Oke, enter. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Jadi, untuk nilai agama 50 itu remedial 100, tuntas 76, tuntas 87, tuntas, dan 70 remedial karena KKM-nya 75. Lanjut, kita mencari ketuntasan untuk nilai IPAS. Rumusnya sama dengan if, buka kurung, kita blok nilai IPAS lebih besar sama dengan 75, tanda kutip 2, tuntas, tanda kutip 2, tanda kutip 2, medial, tanda kutip 2, tutup kurung, enter. Oke, untuk nilai 100 tuntas, kita tarik ke bawah supaya tahu nilai yang bawah. 100 tuntas, 90 tuntas, 67 tuntas, dan 65 remedial. Oke, selanjutnya kita mencari ketuntasan untuk nilai matematika. Rumusnya sama dengan if, buka kurung, kita blok nilai MTK lebih besar sama dengan 75, tanda kutip 2, tuntas, remedial, tutup kurung, enter. Oke, untuk nilai 100 tuntas. Untuk mengetahui ke bawahnya, kita tarik ke bawah. Nilai 78 tuntas, nilai 80 tuntas, dan 70 remedial. Selanjutnya kita akan mencari ketuntasan nilai PJOK. Sama dengan if, buka kurung, kita blok nilai PJOK lebih besar sama dengan 75, tuntas, remedial, enter. Untuk di PJOK, supaya kita tahu nilainya, kita tarik ke bawah. Untuk di nilai PJOK itu semua tuntas, karena tidak ada yang di bawah rata-rata. Yang terakhir, kita akan mencari status ketuntasan nilai informatika. Rumusnya masih sama dengan if, buka kurung, kita blok nilai infor lebih besar sama dengan 75, tuntas, remedial, tutup kurung, enter. KKM-nya masih sama 75. Dan untuk nilai 56 itu remedial. Baik, langsung saja kita mencari peringkat atau ranking menggunakan rumus rank sama dengan rank, buka kurung, lalu kita blok nilai rata-rata, lalu kita blok semuanya, kita kunci menggunakan Fn F4, 0, tutup kurung, enter. Nah, kita cari ke bawah. Yang ranking 1 rata-ratanya 85, ranking 2 rata-ratanya 83, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai agama tertinggi. Langsung saja menggunakan rumus sama dengan max, buka kurung, lalu kita blok dari sini sampai sini, tutup kurung, enter. Nilai tertingginya adalah 100. Nilai IPA tertinggi 100, nilai MTK tertinggi 100, 85, dan 90. Oke, kita akan mencari nilai terendah. Sama dengan min, buka kurung, lalu kita blok dari atas ke bawah, tutup kurung, enter.
Selanjutnya kita akan mencari jumlah siswa yang belum mengumpulkan nilai menggunakan rumus sama dengan kontif buka kurung, kita blok semua nilai, lalu koma, lalu tanda kutip 2, belum tanda kutip 2, enter. Nah, kita tarik ke samping. Siswa yang belum mengumpulkan nilai tidak ada. Baik, jika kamu ingin membuat tabel diagram atau diagram batangnya, silakan kamu blok dulu semuanya. Diblok dulu semuanya. Lalu kamu pergi ke recommended charts. Lalu kamu bisa memilih mau menggunakan tabel yang mana. Misalnya kamu mau menggunakan tabel yang ini, kamu bisa gunakan. Oke. Kamu bisa pindahkan kemana yang kamu suka, dan kamu bisa mengubah judulnya seperti mengubah judulnya menjadi jumlah nilai kelas 10. Kalian bisa memperkecilnya juga, itu tergantung dari kamu. Mungkin ini saja dari saya tentang fungsi statistika. Semoga apa yang saya jelaskan bisa mengerti untuk teman-teman, dan jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Baik, langsung saja kita mengerjakan daftar gaji guru SMK Cerdas Bahagia. Nah, yang pertama-tama kita lakukan dulu, atau kita isi dulu nomor absen menggunakan fungsi row sama dengan row buka kurung tutup kurung kurang row lagi buka kurung, lalu kita blok, kita kunci menggunakan Fn F4 tutup kurung enter, lalu kita tinggal tarik ke bawah. Nah, lanjut kita mengerjakan golongan menggunakan data validation. Nah, kita pergi ke data, lalu kita pergi ke text to column. Di sini ada data validation, kita ganti menjadi list, lalu kita kunci. Kita kunci golongan, lalu dia sudah otomatis terkunci. Kita tekan OK, lalu kita tinggal pilih ini mau golongan berapa. Kita tinggal pilih, kita tarik dulu ke bawah. Nah, lalu kita bisa mengubahnya. Selanjutnya kita akan mencari gaji menggunakan fungsi HLOOKUP. Langsung saja sama dengan HLOOKUP buka kurung lookup value-nya golongan 2, koma, tabel array-nya kita blok semua. Lalu dikunci menggunakan Fn F4, 2, true, tutup kurung, enter. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Dia sudah otomatis ada rupiahnya menggunakan accounting. Lalu kita lanjut mengerjakan tunjangan, masih sama menggunakan fungsi HLOOKUP sama dengan HLOOKUP buka kurung, lalu kita blok, koma,
Lalu kita blok lagi tabel array-nya. Kita kunci Fn F4, tunjangan di kolom nomor 3,3, true, tutup kurung, enter. Mengapa angkanya tidak keluar? Karena dia kurang lebar dan rupiahnya tidak muat. Jadi kita lebarkan supaya rupiahnya bisa muat. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Oke, selanjutnya kita mengerjakan transport. Fungsinya masih sama dengan H lookup, buka kurung, kita blok, lalu kita blok semua tabel array-nya, kita kunci Fn F4, dia di kolom ke-4, 4, true, tutup kurung, enter. Nah, kita tarik lagi supaya angkanya keluar. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, kita bisa perhatikan nilai-nilainya dan kita lihat dari tabel array. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah keseluruhannya menggunakan fungsi sum, sama dengan sum, buka kurung, kita blok ini, tutup kurung, enter. Nah, kita tarik lagi supaya angkanya keluar. Kita tinggal tarik dari atas ke bawah. Nah, sekian dari saya tentang materi HLOOKUP dan VLOOKUP. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.